Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Sekolah SDN 1 Bukuman, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Bukuman. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 oleh Bapak Muhammad Ihsan Mabruri, CGP Angkatan ke-7, dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan Kepala Sekolah SDN 1 Bukuman, yang ketiga penyampaian materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan, dan kita buka acara ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua yaitu sambutan PLT Kepala Sekolah SDN 1 Bukuman. Kepada yang terhormat Bapak Fauzi MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehat pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 16 Januari 2023, bertempat di SDN 1 Bukuman, yang akan dilaksanakan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 yang akan dipresentasikan oleh Bapak Muhammad Ihsan Mabruri, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Situbondo. Dan dalam hal ini marilah kita selalu syukuri dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam marilah selalu kita haturkan keharibaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kesempatan Bapak Ibu semua dalam rangka menghadiri diseminasi positif budaya positif pada pagi hari ini. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan Mabruri sebagai CGP Angkatan 7 yang telah sudi mempresentasikan apa yang diperoleh di dalam pendidikan guru penggerak. Saya berharap kepada Bapak Ibu, apa nanti yang disampaikan oleh Bapak Ihsan Mabruri kita simak bersama, setelahnya kita aplikasikan bersama apa yang menjadi budaya-budaya positif nantinya, sehingga SDN 1 Bukuman ini ke depan menjadi lebih maju, menjadi sekolah percontohan khususnya di Kecamatan Kendit dan pada umumnya di Kabupaten Situbondo. Karena
sedikit berbeda. Manakala sekolah kita mempunyai guru penggerak ataupun calon guru penggerak, kita harus mempunyai program-program yang lain daripada sekolah lain. Itu yang diharapkan oleh pemerintah, khususnya Kemendikbudristek. Oleh sebab itu, kepada Pak Iksan kami juga berharap nantinya ke depan apapun yang diperoleh di pendidikan guru penggerak bisa kita kolaborasikan bersama, bisa kita aksi nyatakan, betul-betul aksi nyata di sekolah kita ini, sehingga tidak hanya gurunya namun murid maupun para orang tua guru nantinya bisa merasakan apa yang disebut sebagai budaya positif di sekolah kita ini. Mungkin hanya itu sambutan sekaligus harapan dari saya sebagai PLT Kepala Sekolah SD 1 Bukuman. Marilah kita ikuti dengan seksama apa yang akan nanti disampaikan oleh Pak Iksan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fauzi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi budaya positif yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Iksan Mabruri, SPDGR, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Fauzi selaku pelaksana tugas di SD Negeri 1 Bukuman untuk saya bisa melaksanakan diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4 dalam kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Situbondo. Terima kasih tak lupa kepada rekan-rekan guru, teman-teman mengajar di SD 1 Bukuman karena bersedia menghadiri undangan saya sebagai bentuk aksi nyata dalam kegiatan pendidikan saya. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmatnya, memberikan kesehatannya, memberikan kesempatan untuk kita bisa bersua, bisa beraktivitas, bisa datang pada acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga rasa syukur yang akan kita berikan sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita bisa melaksanakan, bisa menginisiasi, kita bisa memberikan kepada murid kita budaya-budaya positif sesuai dengan ajaran yang diinginkan oleh Allah SWT. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan ajaran agama Islam itulah kita bisa mengenal berbagai macam nilai-nilai kebaikan yang bisa kita tanamkan menjadi sebuah budaya positif. Semoga kita bisa meneladani beliau, bisa melaksanakan ilmu, bisa melaksanakan ajaran-ajaran beliau untuk mengajarkannya juga kepada murid-murid kita di kelas. Topik dalam diseminasi kita ada 6 materi yang harus saya bawa, yang harus saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Tentu saja kita menanamkan disiplin untuk murid-murid kita. Nah, disiplin yang dimaksud dalam artian positif itu seperti apa? Nanti akan kita cakup. Dan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebaikan yang diterima oleh orang, oleh manusia secara umum. Yang kedua, teori motivasi. Kita waktu sarjana pasti diajari teori motivasi. Apa sih yang menggerakkan seseorang itu? Motivasi ada dari dalam, ada motivasi dari luar. Kemudian ada keyakinan kelas,
kita biasanya maknai keyakinan kelas itu sebagai sebuah peraturan kelas. Buanglah sampah pada tempatnya, melaksanakan piket, berpakaian rapi. Nanti akan kita bahas tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Apa yang akan terjadi ketika kebutuhan manusia itu kebutuhan dasar manusia dalam arti kecil kita di sekolah berarti murid-murid kita. Ketika kebutuhan dasar murid-murid kita tidak terpenuhi, apa sih yang sebenarnya akan terjadi? Selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, kita sebagai warga sekolah punya 5 jenis posisi bagaimana kita mengontrol atau mengatur murid-murid kita ketika di kelas. Kemudian ada segitiga restitusi. Ini pasti baru bagi teman-teman. Padahal sebenarnya saya yakin teman-teman semuanya ketika menghadapi muridnya itu sudah memakai namanya segitiga restitusi, tetapi istilahnya mungkin masih baru. Baik, kita mulai di sesi di materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya mungkin kita ingat-ingat apa yang biasa kita lakukan kepada muridnya kita buka hati kita tanya dalam hati, hukuman akan dapat mendisiplinkan anak atau hukuman bisa mendisiplinkan murid kita. Setuju atau tidak setuju? Sangat setuju sekali. Nah, yang kedua, pemberian dengan hal positif seperti anak disuruh membaca, anak disuruh membersihkan halaman, membersihkan kamar mandi, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah dengan menghukum anak dengan hal positif itu menjadikan anak semakin disiplin? Kadang-kadang atau tidak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah anak semakin termotivasi ketika kita memberikan hadiah? Baik, Bapak Ibu, kita simpan pertanyaan ini, akan kita jawab lagi di akhir sesi. Semoga ada perubahan karena ada ilmu baru, maka semoga ada perubahan paradigma dari pertanyaan 1, 2, 3 ini. Apakah yang kita pahami tentang suatu disiplin positif itu? Baik, saya butuh 2 orang. Pak Khalid, oke, minta tolong Pak Khalid orang pertama. Saya punya informasi rahasia Pak Khalid. Saya minta tolong informasi rahasia ini dijaga. Tidak boleh ada orang yang tahu. Orang yang kedua, Bu Saria, oke. Senior kita, Bu Saria. Misinya Bu Saria adalah mencoba untuk membuka rahasia yang saya kecilkan oleh Pak Khalid. Monggo Bu Saria boleh memaksa, boleh mengancam Pak Khalid, boleh merayu. Monggo. Dirayu Pak boleh. Sampai ngobrol. Tahu jangan marah. Biar dirayu Pak boleh. Apakah perlu orang yang lebih kuat? Biasanya silat seperti ini.
Bisa disampaikan ke saya usahanya Musaria sejauh apa ketika mencoba untuk membuka tangannya Pak Khalid? Usahanya diapakan aja tadi? Oh ya, pertama saya pegang apa yang harus saya ketahui di tangan yang digenggam Pak Khalid, tetapi dengan tenaga juga saya tidak bisa, Pak. Dengan kata-kata juga tidak mempan, Pak Khalid. Mau dikritik, saya tidak bisa. Itu bagaimana ini solusinya? Sebenarnya yang bisa membuka rahasia itu Pak Khalid atau Musaria? Pak Khalid sendiri. Khalid sendiri. Iya. Kalau menurut saya. Kalau menurut Ibu. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Khalid. Bagaimana Pak Khalid? Kesannya, apakah kira-kira orang lain bisa membuka genggaman tangannya Pak Khalid? Tergantung. Nah, Kalau orangnya kecil seperti Musaria ini, ya bisa. Tapi kalau orangnya besar seperti Pak Roni, saya kira kuat namanya. oke. Terima kasih Pak Khalid dan simpan aja. Bapak dan Ibu guru semuanya, dari dua rangkaian tadi, Pak Khalid menutup tangannya dan Musaria mencoba untuk membuka kepala yang disimpan oleh Pak Khalid. Musaria mau menggunakan kekuatannya tidak kuat, dirayu tidak bisa, dibujuk tidak bisa. Belum disuap. Dari cerita, dari kejadian yang kita perlihatkan tadi di depan, kita semoga bisa merubah cara berpikir kita. Sebenarnya yang bisa membuka tangan Pak Khalid adalah diri Pak Khalid sendiri. Sama halnya dengan apa yang akan kita pelajari nanti, yang bisa menjadikan kita disiplin itu adalah diri kita sendiri. Perubahan cara berpikir, teori kontrol, teori pilihan, ilusi. Jika guru itu bisa mengontrol murid, sebenarnya guru tidak bisa sepenuhnya mengontrol muridnya. Guru bisa mengontrol muridnya itu hanya ilusi, tidak benar-benar terjadi. Guru hanya bisa mengontrol diri gurunya, murid hanya bisa mengontrol muridnya. Guru bisa mengontrol dirinya untuk menjadi lebih baik, berperilaku lebih baik, sehingga dicontoh oleh muridnya. Muridnya melakukan perubahan diri berdasarkan keinginannya murid, mencontoh gurunya. Ilusi. Tadi tidak benar-benar terjadi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita harus mulai bisa merubah cara berpikir kita dengan mengkritik murid, dengan mengomeli murid, dengan memarahi murid. Itu bisa menjadikan murid menjadi lebih baik, karakternya menjadi lebih kuat. Anak yang sering dikritik menjadi anak yang lebih lemah karakternya. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah seorang guru yang dewasa bisa memaksa muridnya untuk melakukan hal yang diinginkan? Mungkin dalam kelihatan murid bisa melakukan, tetapi ketika gurunya sudah pergi, di lain kesempatan ketika sosok gurunya sudah tidak ada, murid bisa saja mengulangi hal-hal yang dilarang oleh gurunya. Perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol.
kita Bapak Ibu biasanya di sekolah melakukan ketika mengontrol murid kita menggunakan teori stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang murid agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah murid dari cara dia untuk berpakaian yang rapi. Sedangkan ketika kita beralih ke teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pentingnya rapi itu apa sih? Murid itu dia disuruh untuk rapi, dia diberikan pandangan tentang pentingnya bersikap atau pentingnya berpakaian yang rapi. Pada teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Ketika murid terlambat datang ke sekolah, guru yang menggunakan teori stimulus respon menganggap datang ke sekolah adalah suatu kesalahan. Sedangkan ketika kita beralih ke teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada alasannya seorang anak itu datang terlambat. Beberapa hari yang lalu ada satu anak, dia setiap hari datangnya terlambat. Ketika saya dulu masih memakai teori stimulus respon, wah ini anaknya males ini pasti. Anak males datangnya terlambat. Tetapi ketika saya sudah mulai beralih ke teori kontrol, pasti ada alasan anak ini setiap hari datang terlambat. Maka kita mulai menggali informasi tentang anak itu. Oh ternyata dia itu di rumah orang tuanya kerja setiap hari, tidak ada yang membangunkan. Nah maka dari hal-hal itu kita bisa menggali. Pada teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kita menganggap bahwa murid itu bisa dikontrol oleh guru-gurunya. Guru-guru itu dikontrol oleh kepala sekolahnya. Sedangkan ketika kita beralih ke teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Murid hanya bisa mengontrol diri murid. Guru hanya bisa mengontrol dirinya guru. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau tidak bisa dibujuk berarti harus dipaksa ketika kita menggunakan pendekatan stimulus respon. Untuk kita berubah ke teori kontrol, kita bisa berkolaborasi bersama dengan siswa dan membuat suatu konsensus, membuat suatu peraturan, kesepakatan yang menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Biasanya kita kalau di kelas ada piket kebersihan kelas. Piket kebersihan kelas harus menyapu, harus menghapus papan, kemudian merapikan meja guru. Ketika piket itu gagal dilaksanakan, biasanya ada hukuman, dipaksa. Kamu kalau nggak melakukannya nanti dikenai denda, kata seperti itu. Maka ketika kita beralih ke teori kontrol, kita membuat suatu kolaborasi bersama murid. Kita membuat suatu konsensus, membuat suatu kesepakatan sehingga murid itu sama-sama memahami pentingnya menjaga sebuah kebersihan. Model berpikirnya menang dan kalah. Gurunya menang, muridnya kalah. Kalau gurunya kalah, muridnya yang menang. Pasti gurunya tidak mau menang. Sedangkan pada teori kontrol kita modelnya berpikir menang dan menang, sama-sama menang. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan disiplin positif, murid tahu apa yang
ingin dicapai oleh murid itu. Murid mempunyai motivasi, misalkan rajin, pangkal, pandai. Kalau kamu murid ingin pandai, maka kamu harus rajin, tidak usah disuruh. Kalau kamu pengen kaya, jadilah anak yang hemat, rajin, menabung, jangan suka jajan. Kebersihan pangkal kesehatan. Kalau kita ingin sehat, maka kita harus menjaga kebersihan. Anak yang sudah dipahami pentingnya kesehatan, yakin di dalam dirinya itu sehat itu penting, maka dengan motivasi pribadinya tidak usah disuruh, dia akan menjaga kebersihan. Dalam disiplin positif, murid-murid akan melaksanakan sesuatu berdasarkan keinginan mereka sendiri, berdasarkan keyakinan yang telah mereka pahami, tidak dipaksa, dan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Murid yang sudah melaksanakan disiplin positif, mereka tahu keinginan yang ingin mereka miliki. Mereka punya keyakinan yang sudah mereka pahami. Tidak usah dipaksa, tidak usah disuruh, tidak perlu dipuji, tidak perlu dihukum. Disiplin positif ini mengacu pada teori pilihan Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Memaknai disiplin artinya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang telah dihargai. Jadi ketika kita belajar disiplin positif, murid-murid kita diajak untuk mulai berdisiplin positif. Murid kita belajar mengontrol diri mereka, menggali potensi mereka agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang mereka inginkan berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Murid ingin apa? Ketika murid tahu dia ingin menjadi anak yang pintar, maka murid seharusnya yakin bahwa pintar itu harus dengan rajin belajar, tidak ujuk-ujuk. Teori kontrol yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Anak berperilaku pasti ada tujuannya. Di situ ada teori motivasi. Motivasi ada dua, motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Anak yang masih melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau supaya mendapatkan imbalan dari guru, berarti dia masih termotivasi secara ekstrinsik, masih ada faktor luar. Dia berarti belum bisa menumbuhkan dari dalam dirinya. Sedangkan ketika teori motivasinya untuk menghargai diri sendiri sesuai dengan apa yang dia inginkan, ingin menjadi apa dia, ingin seperti apa dia, maka motivasinya sudah motivasi dari dalam diri mereka. Nilai-nilai untuk menghargai diri sendiri, anak-anak itu perlu memahami nilai-nilai kebajikan universal. Kita membiasakannya dalam suatu keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal ada sangat banyak. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, menyeluruh, lintas bahasa, lintas suku agama, lintas suku bangsa maupun lintas latar belakang. Setiap perilaku memiliki tujuan, Bapak Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi
intrinsipnya. Jadi kalau kita memulai dari hal-hal yang diyakini oleh murid, maka motivasi intrinsipnya, motivasi dari dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Di Indonesia, kurikulum terbaru, kurikulum merdeka, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak bangsa oleh kita kenal dengan sebutan PPP, profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila dirumuskan dalam 6 hal: beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, gotong royong dan kreatif. Ketika kita menjabarkan lagi nilai-nilai kebajikan pada beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, maka kita menemukan berbagai macam sikap, berbagai macam nilai-nilai yang lain: jujur, bertanggung jawab, kemudian bersungguh-sungguh. Banyak sekali nilai-nilai keyakinan yang bisa kita tanamkan kepada murid. Materi yang berapa ini? Ini baru 1, ini yang ke-2. Sudah capek? Ini masih 2, masih 5. Mau nyanyi dulu, atau mau minum dulu? Masih lama ini perjalanan kita. Ini masih destinasi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu semuanya, coba kita gali lagi. Ketika kita melakukan sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau untuk menghindari ketidaknyamanan? Misalkan Bapak Ibu guru atau kita semuanya berkendara menggunakan helm. Motivasinya, pendorongnya itu supaya selamat, untuk menjaga keselamatan organ kepala, atau supaya tidak ditilang? Dua-duanya. Satu saja. Ketika kita motivasinya adalah supaya takut ditilang, maka kita masih menghindari ketidaknyamanan. Motivasinya masih motivasi eksternal, masih motivasi dari luar. Kita biasanya ketika masih melakukan motivasi eksternal, belum masuk ke motivasi internal, kita belum tahu nilai-nilai kebaikan dari hal yang kita lakukan. Apakah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain? Kalau kita pakai helm, tidak mungkin dapat reward dari polisi. Ada beberapa sekolah, mungkin ya tidak di sekolah kita, ada reward bagi guru-guru yang berangkat sekolah. Jadi sekolahnya masuk jam 6.45. Bagi guru-guru yang datangnya 10 menit sebelum jam masuk, dia akan mendapatkan bonus transport 20.000 per hari. Semoga sekolah kita seperti itu juga. Amin. Nah, maka ketika motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan, saya bisa meyakini pasti itu ketika kebijakan itu memberikan bonus ketika datang 10 menit lebih awal itu dicabut, maka apa yang akan terjadi kira-kira? Guru-guru tetap akan kembali ke kebiasaan awal.
maka motivasinya masih motivasi eksternal. Apakah ketika kita datang ke sekolah lebih awal, datang sebelum tidak terlambat, itu untuk menghargai diri sendiri. Kita ingin menjadi guru yang bisa dicontoh oleh muridnya. Kita ingin menjadi guru yang bisa mempersiapkan pelajaran untuk muridnya. Nah, ketika motivasi untuk menghargai diri sendiri, untuk dirinya sendiri, saya ingin dicontoh oleh murid-murid saya. Saya ingin bisa menyiapkan materi pembelajaran lebih awal. Motivasinya dari dalam dirinya, maka motivasinya ini adalah motivasi internal. Motivasi internal inilah artinya yang menjadi tujuan dari disiplin positif, tujuan kita dalam diseminasi ini. Merdeka menurut Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita merdeka belajar, merdeka belajar, ini tidak hanya belajar tanpa diperintah oleh gurunya, tetapi dia bisa memerintahkan dirinya sendiri untuk belajar kapanpun, untuk belajar dimanapun, untuk belajar dalam suasana apapun. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu semuanya, penghargaan itu juga suatu hukuman. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya apa? Arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya masih eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan antara lain pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Anak yang biasa diberikan hadiah di kelas 1 mungkin saya juara 1 dapat 5 buku. Ternyata di kelas 2 ketika mendapatkan juara 1 dia tidak mendapatkan hadiah. Maka anak yang termotivasi secara eksternal untuk mendapatkan hadiah akan hilang semangatnya. Kenapa? Karena sudah tidak mendapatkan hadiah lagi. Penghargaan itu menghukum. Bagi ketika kita mempunyai 25 siswa, 3 orang siswa mendapatkan hadiah, maka 22 orang siswa lainnya yang tidak mendapatkan hadiah, dia seperti merasa tidak dihargai. Maka seolah-olah kita menghukum 22 anak yang lain, meskipun sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa untuk anak yang 22 itu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kita memberikan tugas kepada siswa, misalkan di kelas, mungkin kalau dulu aku TK itu kalau sudah hafal, sudah selesai menulis nanti dapat bintang, atau setelah hafal surat-surat pendek nanti mendapatkan bintang. Nah, dengan kita memberikan bintang, dikhawatirkan orientasi berpikirnya anak itu akan berubah, tidak lagi tepat yang seharusnya itu kita tujuannya supaya anak itu hafal, supaya anak itu bisa menulis. Tujuannya anak bukan untuk hafal, tetapi untuk mendapatkan bintang. Penghargaan dan penghargaan merusak hubungan. Hubungan antar siapa? Hubungan antara yang mendapat penghargaan dengan yang tidak mendapatkan penghargaan.
Penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan yang paling penting itu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan mengurangi keinginan siswa untuk belajar dari dalam diri mereka. Motivasinya dari luar, yaitu supaya mendapatkan hadiah. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Untuk mengganti hadiah, berilah apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, diberi pengakuan, perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus. Anak ini menonjolnya dalam bidang apa? Misalkan anak ini sama temannya care, sama temannya perhatian, maka kita berikan apresiasi pengakuan terhadap sikap perhatiannya siswa tersebut kepada teman-temannya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, pemberiannya tidak secara umum, diumumkan tidak seperti itu. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid, karena murid kita, setiap murid itu pasti berbeda, mereka punya kelebihan yang bisa kita gali, yang bisa kita tonjolkan. Misalkan 25 murid, spesialnya satu murid kita itu apa saja. Nah, itulah kita berikan apresiasi. Beri pengakuan secara konsisten, terus-menerus, berkelanjutan, dan kita fokus pada proses. Contoh memberikan apresiasi ada 3 bagian. Bagian pertama pembuka, kemudian nilai kebajikan apa yang menonjol dari murid kita yang akan kita kuatkan untuk murid kita. Kemudian situasi seperti apa sih yang telah dilalui oleh siswa. Contoh kemarin Pak Guru perhatikan rasa empati itu besar sekali ya Pak, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ada keyakinan kelas, ada nilai kebajikan yang ingin disampaikan oleh guru dalam apresiasinya, yaitu rasa empati. Saya menghargai kepedulianmu. Nah, maka ada nilai kebajikan yaitu kepedulian. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam memberikan apresiasi ada nilai-nilai yang ingin ditonjolkan, ada situasi yang dilalui oleh siswa, dan ada kalimat pembukanya. Hukuman versus konsekuensi. Kita biasa memberikan hukuman sebagai tindak lanjut, sebagai penguatan atas murid kita yang berperilaku negatif. Kita bisa mengubah hukuman itu menjadi konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya. Konsekuensi adalah hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan. Kita biasa mengenal konsekuensi dengan istilah tanggung jawab. Kalau misalkan murid kita mematahkan pensil temannya, maka sebagai seorang guru apakah kita menghukumnya? Nah, suruh ganti. Itu adalah konsekuensi. Ketika murid kita tidak mengerjakan PR, apakah disuruh membersihkan kamar mandi? Itu salah. Maka itu bukanlah konsekuensi. Yang dilakukan tidak mengerjakan PR, apa hubungannya PR sama kamar mandi? Dalam konsekuensi sebagai akibat langsung dari perbuatan yang
dilakukan. Perbuatan apa yang tanggung jawabnya masih sekitar hal yang dilanggar. Sedangkan hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku. Biasanya hukuman ini dilakukan biar anaknya jerah, biar tidak mengulangi. Motivasinya motivasi eksternal. Biasanya supaya takut sama gurunya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, biasanya biar jerah, sehingga anak membenci kedisiplinan. Anak menjadi tidak suka ketika mengerjakan PR untuk mendisiplinkan diri. Anak menjadi tidak suka mengerjakan PR. Hukuman pasti ada paksaan, dipaksa. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, menjadikan konsep diri anak menjadi buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena kalau salah nanti dihukum. Anak akan merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Tahu-tahu dihukum, padahal dia pasti punya tujuan ketika melakukan kesalahan. Ada alasannya, tetapi tidak diungkap, tidak digali kesalahannya, langsung dihukum. Itu anak merasa tidak dihargai. Sedangkan ketika kita beralih pada paradigma konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Ketika kita menjumpai anak yang melakukan pelanggaran, nah pelanggaran itu pasti ada alasan kenapa kok pelanggaran itu terjadi. Membuat anak merasa tidak nyamannya dalam waktu jangka pendek. Ketika disuruh melakukan konsekuensi dari perbuatannya, dia akan tidak nyaman. Tetapi ketika sudah selesai masa konsekuensinya, dia akan kembali pada kenyamanannya. Anak menghargai disiplin, mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Ketika kita melakukan kesalahan, apa sih hal baik yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Anak akan terbiasa menyesuaikan diri. Konsep dirinya menjadi lebih baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan karena ada hal-hal yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan karena melanggar suatu peraturan. Anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Mencatat ini konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat. Nah ini, kita mungkin bagian dari korban atau pelaku ini. Korban dan pelaku ternyata. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Saya berjanji sampai 100 kali. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan Hukuman juga. karena terlambat hadir di sekolah. Sudah terlambat masih disuruh keliling, tambah lama terlambatnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket
basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Masih ada hubungan antara PJOK dengan lari, maka itu adalah konsekuensi. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, pasti dia bisa jadi belum memahami nilai-nilai kebaikan yang telah dia langgar, sehingga dengan melakukan restitusi, anak diciptakan kondisinya sehingga dia bisa memperbaiki kesalahannya. Sehingga ketika anak sudah memperbaiki kesalahannya, dia menjadi anak yang berkarakter lebih kuat, menjadi lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka ingin jadi, tujuannya anak, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 3 identitas. Ada identitas gagal, itu adalah hukuman. Identitas sukses dalam disiplin positif, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Identitas gagal berupa hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau nggak bikin anak capek, itu berarti kurang puas menghukum anak. Kalau belum keliling lapangan 5 kali, gak senang rasanya. Nah itu adalah identitas hukuman. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kita mungkin sudah lulus dari bangku SD sudah puluhan tahun. Mungkin kalau misalnya berapa puluh tahun dari lulus SD. Tapi pasti masih ingat ketika dihukum oleh guru, dipukul pakai penggaris. Belum pernah temannya banyak. Nah, dicubit oleh guru, padahal kejadiannya itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dicubit oleh guru, padahal rasanya sudah hilang, tetapi kesannya masih sampai sekarang. Ke gurunya masih ingat. Padahal sudah di alam lain padahal. Nah, jadi bisa jadi hukuman yang kita berikan kepada murid-murid kita, apakah dijewer, apakah disuruh jadi kodok, disuruh lompat kata, itu oleh murid-murid kita yang sekarang di SMP, yang sekarang sudah lulus, itu masih diingat oleh kita. Biasanya beberapa murid itu cerita mungkin, itu Pak, guru yang sudah pindah ke sekolah lain itu kalau luar biasa Pak, biasa ditercel ya. Masih ingat padahal sudah tidak diajar. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Ketika anak dihukum, dia akan tersakiti, dia akan kecewa. Sedangkan identitas sukses disiplin dalam konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau untuk anak untuk jangka waktu pendek selama dia melakukan kesalahan, selama dia belum mengganti hal yang dia salah, misalkan dia tadi contohnya apa, mematahkan pensil. Ketika dia sudah mengganti pensil yang baru pada temannya, maka tidak nyamannya akan hilang. Karena apa? Itu sudah diganti. Korban bisa diabaikan karena apa? Karena sudah diganti pensilnya, maka dia tidak korban lagi. Murid, anak dibuat tidak nyaman.
Sedangkan restitusi, pendekatan yang ketiga ini, restitusi merupakan pilihan menguatkan asuhan murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Murid akan menyadari kebaikan apa sih yang harusnya aku lakukan, yang seharusnya saya lakukan, sehingga tidak mengulangi perbuatan lagi. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ketika dia melakukan kesalahan, dia mendapatkan penguatan. Hal baik apa yang bisa dia lakukan selanjutnya. Ada 9. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Biasanya kita bermasalah dengan murid, restitusi dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara murid yang bermasalah. Restitusi memberikan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendapatkan tindakan. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam paradigma segitiga restitusi ini, dalam pendekatan restitusi ini, kita melihat siswa yang melakukan perilaku negatif, siswa yang melakukan kesalahan, itu kita bisa mencari apa sih kebutuhan dasar yang dulu dia temui. Nanti kebutuhan dasar akan kita bahas, ada 5 kebutuhan dasar. Sehingga bisa jadi anak yang melakukan perilaku negatif itu kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi. Misalkan anak yang kurang perhatian, kebutuhan dasarnya adalah mendapatkan perhatian, tetapi dia kurang perhatian, maka biasanya dia akan keliling atau mengganggu temannya, ribut sama temannya. Itu karena dia kebutuhan dasar akan perhatiannya kurang. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus kepada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika seorang murid melakukan kesalahan, biasanya dia akan dikucilkan sama teman-temannya. Kamu salah, kau salah sama kita. Nah, dengan kita memberikan restitusi, menjadi yang tahu tentang salahnya, menjadi anak yang berkarakter lebih baik, sehingga dia diterima oleh kelompoknya. Kegiatan kelas ini yang berapa ya? Sudah kelima? Ketiga, baru ketiga. Ini baru kita ke Jogja, ini baru ke Lawan Nita. Destinasi yang kedua, destinasi yang ketiga. Destinasi yang ketiga. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena dia tidak ditangkap polisi, dia tidak ditilang. Tapi kita tidak yakin kalau bakal ditilang karena belum tentu ada polisi. Tapi ketika kita yakin kalau helm itu melindungi organ yang paling penting, yaitu kepala, maka ada atau tidaknya polisi, kita akan tetap pakai helm. Nah, itulah namanya keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter.
supaya tidak tertular COVID. Kalau kita motivasinya supaya tidak ditangkap polisi, maka kita tidak akan pernah pakai masker karena polisi tidak akan menangkap. Tapi ketika keyakinan diri kita dengan menjaga jarak memakai masker itu bisa terhindar dari COVID, kita memakai. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira biar apa kita datang tepat waktu? Supaya kita dapat mengikuti materi dari Supaya tidak terlambat, supaya tidak malu, ya. supaya tidak dapat tempat di depan. Biasanya kan yang di belakang isinya penuh, yang di depan kosong. Nah, kalau kita terlambat, otomatis di depan. Jadi kita datang awal itu biar tidak di depan. Nah, maka motivasi kita masih motivasi eksternal, belum ada keyakinan. Kalau sudah tumbuh keyakinan, saya datang lebih awal untuk menghormati, untuk menghargai pemateri. Ada Pak Sugiono jauh-jauh dari kota ke sini, masa kita datangnya terlambat? Nah, maka ketika sudah tumbuh keyakinan untuk menghargai orang lain, maka itu adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang nanti mengikuti serangkaian peraturan. Jadi mulai dari sebuah peraturan kelas kita perbaiki menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita bawa untuk menciptakan suatu lingkungan positif di dalam kelas. Lingkungan positif yang telah dilaksanakan dalam waktu yang lama akan menciptakan suatu budaya positif. Yang mana ini kira-kira? Yang merupakan keyakinan kelas, yang kiri atau yang kanan? Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid semangat belajar. Kami murid peduli dengan teman-temannya. Kira-kira yang mana keyakinan kelas? Yang kiri atau yang kanan? Wajib? Yang kiri atau yang kanan? Keyakinan kelas. Ini. Keyakinan yang kanan. Yang kanan atau yang kiri? Kenapa kok yang kanan? Karena apa ya? Keyakinan itu biasanya ada nilai-nilai yang ditampakkan. Ya, seperti itu. Jadi tidak yang apa ya? Ada untuk menghargai sebagai seorang manusia gitu. Norma sesuai Ada norma-norma, ada nilai-nilai kemanusiaan, ada nilai-nilai kebajikan universal yang ditimbulkan. Jadi dengan kami guru dan murid saling menyayangi. Jika dia saling menyayangi, berarti dia menghormati gurunya, dia menjaga temannya, tidak resek. Kami murid yang semangat belajar. Jadi ada nilai semangat atau nilai kesungguhan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ada nilai atau karakter, ada nilai kepedulian terhadap teman-temannya. Jadi sebenarnya sama, aktif dalam pembelajaran, semangat dalam belajar. Sama sebenarnya nilai positif, tapi kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu bermuara pada nilai-nilai kebajikan. Apa? Semangat. Ketika kita semangat, kita akan aktif dalam mengikuti
Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kalau kita mengembalikan buku ke tempatnya berarti bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Bertanggung jawab. Menghormati. Gurunya datang ternyata muridnya baru kebalik kan, harusnya gurunya yang belakangan. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai keyakinan apa yang harus kita saling menyayangi? Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau kita menghindari narkoba, biasanya kita akan hidup sehat. Berarti nilai keyakinannya adalah hidup sehat. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas. Keselamatan. Mantra kehidupan. Menjaga wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Nilai keyakinan apa ini kira-kira? Kesungguhan. Jadi kita sebenarnya bisa menempelkan kata-kata motivasi itu sebagai nilai keyakinan siswa. Manjada wajada. Ketika kita bersungguh-sungguh, kita akan berhasil. Man sobaro zarino. Siapa yang bersabar, dia akan beruntung. Man yasro yasbur. Siapa yang menanam akan menuai apa yang ditanam. Kira-kira kalau yang man sobaro nilai apa? Yang nilai kesabaran. Man yasro. Siapa yang menanam berarti apa? Tanggung jawab. Kamu tadi kalau nakal kamu nanti dosa. Kalau di kelas kita biasanya ada di kelas 3 ya, ada nilai keyakinan di atas pintu. Saya malu datang terlambat. Malu kepada siapa? Diri pada diri sendiri. Berarti siswa yang sudah malu pada diri sendiri, dia sudah menghargai dirinya sendiri. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Destinasi ke Malioboro. Dapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia: kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Nah ini Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai basic atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi paradigma berpikirnya ketika kita dalam budaya positif, dalam disiplin positif, itu kita menganggap murid yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dan berperilaku negatif itu karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita selanjutnya akan menggali 5 kebutuhan dasar tadi: kebutuhan dasar hidup,
kasih sayang, kebebasan, rasa terima, penguasaan. Anaknya siapa ini? Menuliskan. Ada satu kisah menarik dengan anak ini. Waktu itu waktu olahraga, si teman-temannya sudah berdiri balik di lapangan. Si anak ini dia masih duduk-duduk. Karena saya masih guru dengan paradigma lama, maka Zen, jangan marah Zen. Ayo ke lapangan. Ternyata dia sakit belum. Jangan alasan. Karena saya masih guru paradigma lama. Jangan banyak alasan. Ayo langsung balik. Tidak berapa lama ada teman guru datang. Pak, belum Pak. Ini sakit perut tangannya belum sarapan. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh anak ini ketika dia tidak melakukan pemanasan waktu olahraga? Kebutuhan bertahan hidup, makan belum sarapan. Jadi seorang anak yang melakukan pelanggaran atau perilaku negatif itu kita perlu menggali dulu. Mungkin anak itu ada kebutuhan dasarnya yang belum dipenuhi. Anak yang ramai, mencari perhatian, mungkin dia senang kalau gurunya itu memperhatikan dia. Diomeli itu senang. Kenapa? Karena dia kurang perhatian. Lima posisi kontrol. Berapa ini? Kelima. Lima posisi kontrol. Ini kelima. Mari buru-buru. Bisa ini saya tidak mau. Mungkin karena takut kelamaan ya. Saya bukakan itu ya. Sebenarnya sebagai seorang guru kita punya 5 cara untuk mengatur atau untuk mengontrol murid-murid kita. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar kelas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang pertama kali adalah guru sebagai penghukum. Jadi murid datang terlambat, tidak tahu alasannya apa, pokoknya dia dihukum keliling lapangan 2 kali. Bantah, mau memberikan alasan kenapa dia dihukum dan dia terlambat, ditambahi lagi menjadi 5. Tidak tahu alasannya apa.
Itu adalah posisi pembunuh. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa teramat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu teramat lagi, nanti ibu yang dituntut sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Mimin lagi mimin. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan lagi. Ibu bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Iya nak. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang kedua tadi adalah posisi pembuat rasa bersalah. Jadi ketika muridnya rame, jangan rame-rame. Nanti Faisan ditegur sama bapak kepala sekolah. Tapi kalau Faisan ditegur kan enak, seperti itu. Jadi ketika muridnya melakukan kesalahan, dia akan memendam perasaannya di dalam hati. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu, Abi, saya punya maunya saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang malam bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman, ini pemantau, monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren,
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Jadi ada 5 posisi kontrol. Tadi sudah diperagakan oleh Naren dan ibu gurunya. Ibu Saria. Kira-kira posisi 5 itu kita sebagai guru selama ini posisi yang mana? Menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum. Penghukum. Selama ini penghukum. Sebelum prestasi Ya, sebelum destinasi sampean kami selaku penghukum. Biasanya sebagai seorang teman mungkin ya, demi Pak Guru, kamu jangan terlalu ramai, bikin malu Kaisan namanya ya. Terus sebagai seorang teman, malam kelas 5 aja, itu berarti membuat merasa bersalah ketika melakukan kesalahan satu orang, dia merasa membuat malu satu kelas, membuat merasa bersalah. Dalam 5 posisi kontrol, identitas yang pertama adalah sebagai menghukum. Seorang penghukum, guru biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk,
menyakiti, kemudian menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan kalau kamu melakukan tidak mengerjakannya. Julat, kalau orang sini julat. Rasakan, rasakan. Hasilnya murid akan memberontak menyalahkan orang lain atau bisa jadi murid akan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biar saja nanti sudah marah-marah lagi. Murid dampak bagi murid ketika murid ketemu dengan guru pemukul, biasanya murid akan tetap mengulangi kesalahannya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Suka berdrama dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu telah sekali mengingatkannya. Ini diingatkan terus ibu stres. Membuat ibu membuat rasa bersalah gara-gara dia ibu gurunya menjadi stres. Menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Murid meletakkan guru dalam dunia yang berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya karena membuat gurunya merasa bersalah. Guru yang membuat rasa bersalah itu biasanya membuat murid akan merasa rendah diri. Kemudian posisi kontrol identitas berhasil atau sukses, guru sebagai seorang teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu? Ingat gak ibu pernah bantu aku? Ingat gak bapak guru loh sudah kasih kamu jalan-jalan kemarin? Masa masih seperti ini? Itu sebagai seorang teman. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena menganggap dia sebagai seorang teman. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Lemah, murid akan tidak mandiri, murid akan bergantung hanya pada satu guru. Posisi pemantau, seorang pemantau menghitung atau mengukur. Biasanya dia hafal dengan peraturan. Maksudnya jam berapa? Jam 7. Kamu datang jam berapa? Jam 7.20. Seharusnya apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, hilang. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, itu ketika murid sebagai bertemu dengan guru pemantau. Identitas berhasil yang sukses karena kontrol dari diri, yaitu sebagai seorang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu biasanya. Apa yang kita yakini ketika murid bertengkar dengan temannya, sebenarnya kamu itu berbuat seperti itu benar atau salah? Menurut keyakinan kamu, kalau kamu mukul temanmu itu rasanya sakit apa enggak? Kira-kira kalau kamu dipukul, kamu sakit atau tidak? Kemudian seorang guru yang manajer, dia menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kalau habis bertengkar, bagaimana sih caranya supaya saya bisa berbaikan kembali dengan teman saya? Murid akan terbiasa mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri. Saya kecewa. Kira-kira yang mengatakan ini seorang menghukum, membuat merasa bersalah, teman atau manajer atau pemantau. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa, membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu. Apakah kamu mau mendapatkan tiket bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan
selalu yang paling akhir. Terlambat terus. Penghukum. Hari Bapak Ibu guru semuanya, kita bergerak dari pemantau, pemberi konsekuensi, pembaca aturan, menuju pada nilai-nilai kebaikan, menjadi seorang guru manajer, dan mengajak siswa untuk bisa memperbaiki kesalahannya dari dalam diri mereka. Destinasi terakhir, skema, skill, segitiga restitusi. Namanya segitiga restitusi, kita melakukan sebuah pendekatan dalam tiga langkah. Langkah yang dilakukan adalah menstabilkan identitas ketika kita menghadapi murid yang bermasalah, kemudian memvalidasi kebutuhan dasar apa sih yang tidak dipenuhi oleh murid sehingga murid itu berperilaku negatif. Kemudian menanyakan keyakinan nilai-nilai kebaikan apa yang telah dia lakukan dan bagaimana cara murid untuk memperbaiki kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pak guru dulu kalau bertengkar sama temannya, wah lebih parah lagi, pakai batu misalkan. Kamu tuh biasa cuma bertengkar sedikit terus nangis. Kalau Pak guru tidak seperti itu, nah, itu menstabilkan identitas. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Pak gurunya loh tidak pernah. Selanjutnya memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kamu melakukan kesalahan itu? Dari pertanyaan itu biasanya untuk menggali kebutuhan dasar siswa apa sih yang tidak dipenuhi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira masa solusinya seperti itu? Kamu bisa mencari solusi yang lain, mencari alternatif yang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan langsung sebentar. Yang terakhir, menanyakan keyakinan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Sama teman di kelas kita seharusnya adalah hidup rukun, masa bertengkar. Nah, maka dia sudah melanggar nilai-nilai keyakinan. Sehingga apa yang harus dilakukan dia semakin kuat keyakinannya untuk tidak bertengkar. Ini langkah-langkah restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dalam melakukan segitiga restitusi, guru bisa melakukan intervensi 30 detik. Pertanyaan mendesak yang diajukan kepada siswa sehingga siswa itu tidak bisa mengelak. Ketika siswa berbuat kurang, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Maka siswa akan, ya pastinya masa ada orang yang tidak mau berbuat lebih baik. Apakah kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kamu ketika berdekat dengan temannya, kamu itu sebenarnya ingin jadi anak yang seperti ini, sedikit-sedikit marah, menyelesaikan masalah dengan bertengkar. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu untuk menjadi anak yang lebih baik? Apakah wajar membuat kesalahan? Nah, bisakah kita memperbaikinya? Maka jawabannya pasti bisa diberikan. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Kira-kira murid akan mulai
dari menjadi anak yang lebih baik. Refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Bagaimana Bapak Ibu tadi di pertanyaan awal, apakah hukuman adalah cara yang tepat untuk mendisiplinkan siswa? Apakah masih setuju? Apakah sudah tidak setuju? Tidak setuju. Jadi masih sudah ada perubahan ya Bapak Ibu. Apakah memberikan hadiah bisa memotivasi siswa? Tidak setuju. Jadi motivasi itu akan hilang ketika hadiah sudah tidak diberikan. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Apakah ada perubahan pandangan setelah mengikuti sesi budaya positif? Semoga ada perubahan paradigma menjadi guru yang lebih baik, bisa menanamkan keyakinan nilai kebajikan di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Itu akhir dari diseminasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Dari saya, apa yang dijelaskan Pak Ceng, insya Allah ada pengaruh kepada saya selaku guru setelah diseminasi ini. Ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita memulai untuk melakukan budaya positif ini di sekolah kita? Bagaimana? Oke, baik semuanya. Baik, terima kasih. Bagaimana kita memulai? Kalau katanya Ajim, mulai dari 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang terkecil, mulai saat ini juga. Kita tidak bisa mengharapkan dari orang lain. Jadi budaya positif ini yang kita pelajari tadi, posisi kontrol sebagai seorang guru, yang terbaik adalah sebagai seorang manajer, segitiga restitusi dalam mendampingi murid kita. Kemudian 5 kebutuhan dasar untuk menggali kebutuhan apa sih yang sebenarnya tidak dipenuhi oleh siswa. Maka kita mulai dari diri kita sendiri dalam menangani anak-anak kita. Mulai dari hal-hal terkecil, biasanya dalam membuang sampah. Biasanya anak membuang sampah berarti mungkin ada nilai kebutuhan yang dia tidak dapatkan, mungkin kesadaran akan kesehatan. Kemudian mulai saat ini juga kita mulai dari sekarang, dari itu kalau dari AAD. Kalau dari saya pribadi, untuk memulai karena kita ada instansi formal di sekolah, mungkin kita selanjutnya bisa membuat kesepakatan di kelas-kelas kita, di sekolah kita untuk membiasakan budaya-budaya positif. Mungkin itu dari saya. Ada yang lain? Rizka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus dilakukan agar budaya positif ini tetap berkelanjutan? Oke, terima kasih. Yang namanya budaya, saya ulangi ya pertanyaan dari Jessica, apa sih yang harus dilakukan supaya budaya positif itu berkelanjutan? Yang namanya budaya pasti itu sesuatu yang terjadi secara terus menerus. Ketika tidak terus menerus, maka itu bukanlah sebuah budaya. Budaya kebaikan di sekolah kita, misalkan datang tepat waktu, itu supaya tetap menjadi budaya
dua hal. Yang pertama adalah komitmen. Kita meyakini bahwa data awal waktu itu penting untuk mendidik kedisiplinan kita. Yang kedua adalah konsisten, harus dilakukan terus menerus. Jadi kalau menurut saya, supaya budaya di sekolah kita, budaya baik yang sudah ada di sekolah kita terus berkelanjutan, kita harus konsisten dan komitmen terhadap budaya kita yang sudah biasa. Mungkin itu dari saya. Selamat diseminasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ihsan atas pemaparannya. Acara selanjutnya yaitu penguatan yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzi. Pada Bapak Fauzi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ihsan selaku GPP tahun 7 dengan mendiseminasikan budaya positif yang sudah diperolehkan kepada kita semua. Dan untuk itu kita beri apresiasi dengan aplaus kepada Bapak Ihsan. Ada beberapa hal dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ihsan, yaitu tentang budaya positif. Yang pertama, tadi disampaikan bahwa budaya positif akan tercipta di sekolah kita ini manakala ada kolaborasi antara guru, siswa, dan wali murid. Selain itu, budaya positif akan terbangun dengan sendirinya oleh siswa manakala siswa terpenuhi semua kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik untuk lebih memahami atau memperdalam materi budaya positif, silakan Bapak Ibu mengerjakan PMN. Di situ ada budaya positif yang terdiri dari 4 modul. Mungkin untuk lebih memahami lagi bagaimana prakteknya nanti di sekolah kita ini. Dengan ucapan bismillah, mari kita gerakan budaya positif. Materi yang sudah kita terima tadi, kita aplikasikan, kita terapkan di sekolah kita ini. Mungkin hanya itu sebagai bentuk apresiasi dan penguatan dari saya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan tidak hanya di sekolah kita, mungkin nanti bisa disampaikan dalam bentuk forum yang lebih besar lagi, misalnya di forum KKG, baik itu KKG di gugus maupun KKG di tingkat kecamatan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Dengan pemaparan materi budaya positif aksi nyata modul 1.4 telah kita lewati bersama. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Bapak Ihsan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat